Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati para ustadz, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, pengurus takmir Masjid Nurul Iman, Pak RT, beserta seluruh jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan yang mulia ini saya tidak berpanjang lebar, hanya ingin menyampaikan 4 hal. Yang pertama yaitu tentang perayaan Maulidur Rasul Nabi Muhammad SAW, yang oleh sebagian pihak dikatakan bahwa perayaan kita ini tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya, tidak ada rujukan ilmunya. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh para guru kita, yang diajarkan kepada kita, yang menjadi tradisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini salah satu dalilnya di antara sekian banyak dalil adalah suatu saat datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dikarenakan Rasulullah setiap hari Senin beliau selalu melaksanakan ibadah puasa. Ya Rasulullah, limadza tasum? Wahai Rasulullah, mengapa engkau selalu berpuasa di setiap hari Senin? Kemudian Rasulullah menjawab, dzaka yauma wulidtu. Aku berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin ini adalah hari kelahiranku. Nah, ketika para sahabat mendengar jawaban dari Rasulullah bahwa Rasulullah berpuasa pada hari Senin dalam rangka memperingati hari kelahirannya, maka ketika memasuki hari Senin ba'da asar, para sahabat ini berbondong-bondong pulang ke rumahnya masing-masing mencari makanan yang terbaik. Kemudian makanan ini dikumpulkan di Masjid Nabawi, dikumpulkan di tengah-tengah masjid. Jadi kurang lebih persis seperti sekarang. Nah, kenapa kok para sahabat mengumpulkan makanan di tengah masjid? Karena sebelumnya para sahabat ini pernah mendengar bahwa salah satu paman Nabi Muhammad, ada yang mengatakan dalam riwayat Sayyidina Hamzah, ada yang mengatakan Sayyidina Abbas, beliau itu suatu saat bermimpi. Mimpi ini terjadi setelah peristiwa Perang Badar, yang mana pada Perang Badar meninggal 2 musuh Islam yang paling utama, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah yang kafir, sementara Hamzah dan Abbas adalah paman Rasulullah yang iman. Nah, ketika mimpi, beliau ini berjumpa dengan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini salah seseorang yang cukup spesial dalam sejarah Islam, karena ketika orangnya masih hidup turun dalil bahwa, turun ayat bahwa Abu Lahab ini dijamin masuk neraka. Nah, ini semua hafal ayatnya.
tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi ayat ini turun menerangkan bahwa Abu Lahab ini akan masuk neraka sementara Abu Lahabnya masih hidup. Nah, ketika Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas ini mimpi bertemu Abu Lahab, Abu Lahabnya sudah mati karena setelah peristiwa perang Badar. Nah, ternyata di dalam mimpi tersebut paman Nabi yang iman ini melihat bahwa Abu Lahab ini mengalami siksaan yang sangat keras. Setiap hari mendapatkan siksaan yang begitu hebat. Tetapi anehnya, setiap hari Senin Allah meringankan siksanya Abu Lahab. Maka bertanya kepada Abu Lahab, "Hai Abu Lahab, apa penyebabnya kamu ini kok setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah?" Maka Abu Lahab menjawab, "Dulu waktu Siti Aminah akan melahirkan Rasulullah, akan melahirkan Nabi Muhammad, aku ini punya budak perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah ini aku perintahkan untuk menemani Siti Aminah dalam proses persalinannya. Kemudian ketika bayinya lahir, aku minta untuk diinformasikan kepada diriku bayinya laki-laki atau perempuan." Maka Suwaibah ini menuruti perintah Abu Lahab. Beliau mendampingi Siti Aminah sampai lahirlah bayi yang paling mulia, yaitu bayi dari Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir bayinya laki-laki, Suwaibah ini lari gembira, girang, melaporkan perihal ini kepada Abu Lahab. "Wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki." Begitu dengar yang lahir bayi laki-laki, ini gembira Abu Lahab. Kenapa kok gembira? Karena budayanya orang kafir Quraisy zaman jahiliyah, ketika seorang wanita melahirkan bayi laki-laki, itu adalah sebuah kebanggaan. Sementara kalau wanita melahirkan bayi perempuan, itu dianggap aib. Sehingga banyak terjadi zaman jahiliyah ketika istrinya melahirkan bayi perempuan, ini suaminya cepet-cepet gali kuburan, kemudian bayinya ini dikubur hidup-hidup. Nah, begitu lahir bayi laki, gembira Suwaibah menyampaikan kepada Abu Lahab bahwa bayinya laki-laki. Abu Lahab ini saking girangnya, saking senangnya, sampai Suwaibah yang statusnya sebagai budak oleh Abu Lahab dimerdekakan menjadi manusia yang merdeka. Kalau dihitung-hitung, budak itu kan zaman sekarang sudah nggak ada. Kalau dihitung-hitung anggap unta. Unta itu zaman sekarang paling murah, insya Allah kurang lebih sekitar 50 juta satu ekor. Artinya Abu Lahab bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad itu kurang lebih mengeluarkan biaya kalau dikonversi ke uang senilai 50 juta rupiah. Kira-kira ada enggak penduduk RT 23 Kelurahan Badean menyambut kelahiran Nabi keluar uang 50 juta rupiah? Berarti kalau gitu Bapak dan Ibu sama saya makomnya sama, belum pernah nyampe 50 juta. Nah, karena Abu Lahab ini gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, bukan gembira karena bayi yang lahir ini besok akan jadi nabi, hanya modal gembira karena yang lahir ini bayinya laki-laki. Cuma kebetulan bayi laki-lakinya ini adalah bayi laki-laki manusia yang paling dicintai oleh Allah. Modal gembira karena lahir bayi laki-laki, bukan alasan karena mau jadi nabi. Oleh Allah diringankan siksanya setiap hari Senin. Maka sahabat mikir, kalau seorang Abu Lahab yang kafir, yang ingkar kepada Allah, yang secara ketika dia hidup Allah sudah jelas menegaskan dia masuk neraka, hanya karena modal gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, karena status bayinya laki-laki, diringankan siksanya oleh Allah. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, kemudian kita gembira menyelenggarakan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti gunung-gunungan ini adalah upayanya ulama zaman dahulu
untuk menanamkan kepada anak-anak kecil supaya bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Mungkin waktu kecil gembira sama gunung-gunungannya, tapi harapannya ketika dewasa gembira atas kelahiran manusia yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanan dikumpulkan di masjid, masuk waktu maghrib semua sholat jamaah. Selesai sholat jamaah, para sahabat berkumpul membentuk halaqah, membentuk lingkaran. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa ini? Doa mau makan. Jadi doa mau makan itu asbabul wurudnya itu bersamaan dengan peristiwa para sahabat yang gembira merayakan kelahiran Nabi dalam bentuk berbuka puasa bersama Nabi di hari Senin. Nah, karena Rasulullah sudah mengangkat tangannya kemudian mengucapkan Allahumma barik lana, yang awalnya makanan ini statusnya biasa, Rasulullah mendoakan Allahumma barik lana, maka makanan ini yang awalnya statusnya biasa, di situ masuk nilai-nilai barokah. Jadi makanan itu ada barokahnya. Nah, tradisi ini diteruskan oleh para ulama kita sampai saat ini. Setiap jamaah diajak untuk bawa makanan masing-masing, dikumpulkan di masjid, doa bersama, sholawat bersama, selesai sholawatan, selesai doa, ditukar makanannya, dibawa pulang ke rumah masing-masing. Karena makanan ini sudah ada nilai barokahnya, maka ini disebut sebagai berkat. Nah, itu sejarah kenapa kok namanya jadi berkat. Kemudian ada orang mengatakan itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara kalau tradisi mulutan, kalau kata orang Jawa, kalau kata orang Madura molotan, itu kan tidak pernah diselenggarakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah mulutan. Nah, kenapa kok di Jawa ini kok ada acara mulutan? Nah, ini cerdasnya ulama zaman dahulu, di mana ulama zaman dahulu ketika memasukkan Islam ke tanah Jawa, beliau itu mengamati bagaimana budaya masyarakat setempat. Jadi Islam itu hadir bukan untuk menghapuskan budaya, tapi Islam itu hadir untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah budaya yang berkembang. Salah satu contohnya, orang Jawa ini dalam budaya bahasanya, kalau dia memiliki sebuah barang, barangnya belum dipakai disebut nama barangnya. Tapi kalau sudah dipakai ditambahi akhiran an. Contoh, bahasa Jawanya baju apa? Kelambi. Kalau belum dipakai namanya kelambi. Kalau sudah dipakai namanya kelambian. Sarung, kalau belum dipakai namanya sarung. Kalau sudah dipakai namanya sarungan. Katok, kalau belum dipakai namanya katok. Ibu-ibu paling seneng kalau tahu katok. Kalau sudah dipakai namanya katokan. Paling banter ini bapak-bapak. Iya, katokan. Nah, sama kalimat tahlil itu kalau belum dibaca namanya tahlil, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Sholawat kalau belum dibaca namanya sholawat, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Maulid, mulut itu belum diselenggarakan, kalau diselenggarakan namanya mulutan. Jadi kalau ada orang protes, ini tahlil ini zaman Rasulullah nggak ada, mulutan ini zaman Rasulullah nggak ada, tahlilan ini nggak ada. Memang betul, tahlilan zaman Rasulullah memang nggak ada, karena Islam belum masuk ke tanah Jawa ketika zaman Rasulullah. Tapi kalau kalimat tahlilnya, jangankan zaman Rasulullah, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam, kemudian diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh guru-guru kita sampai kepada kita, akidah yang diajarkan, ajaran yang diajarkan semuanya sama, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Begitu juga dengan maulid. Maulid ini memang tidak ada mulutan pada zaman Rasulullah, tetapi menyambut kelahiran Rasulullah. Bahkan sebelum Rasulullah lahir, umat-umat yang terdahulu saking rindunya dengan Rasulullah, mereka senantiasa bertawassul menggunakan nama Nabi Muhammad.
Di dalam surat Al-Baqarah diterangkan wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Kaumnya Nabi Musa itu kalau mereka mau perang itu mereka bertawassul menyebut nama Rasulullah, padahal Rasulullahnya belum ada. Dan ternyata barokah menyebut nama Rasulullah, memohon kemenangan kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad, Allah memberikan kemenangan kepada kaumnya Nabi Musa. Kalau kaumnya Nabi Musa bukan umatnya Rasulullah, kemudian menyebutkan nama Rasulullah, dikabulkan segala hajatnya, apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah. Jadi kalau mau dagang, yang banyak baca sholawat. Kalau mau usaha, yang banyak baca sholawat. Kalau utangnya banyak, yang banyak baca sholawat. Apapun kesulitannya, perbanyak baca sholawat. Insya Allah barokah nama Nabi Muhammad yang disebut, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Nah, sholawat ini yang kedua ya. Tadi yang pertama dalil tentang maulid, yang kedua, sholawat ini adalah ibadah yang sangat istimewa di dalam ajaran agama Islam. Karena pertama keistimewaannya, sholawat itu kalau dikerjakan itu berbeda dengan ibadah yang lain. Ketika Allah memerintahkan umatnya untuk mengerjakan sholat, Allah itu tidak ikut sholat. Ketika Allah memerintahkan umatnya untuk mengerjakan puasa, Allah tidak ikut puasa. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah haji, Allah tidak ikut ibadah haji. Tapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat, Allah juga ikut bersolawat. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua dari solawat, kalau orang sholat, sholatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas ingin dipuji, maka hilang nilai pahala sholatnya. Ada orang sodakoh, sodakohnya bukan karena Allah, sodakohnya karena keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, maka hilang pahalanya, pahala sodakohnya. Apapun amalan-amalan kebaikan yang niatnya bukan karena Allah, maka hilang pahala kebaikannya ketika tidak disertai niat karena Allah. Tapi khusus sholawat, walaupun dia sholawatnya tidak ikhlas, niatnya bukan karena Allah, sholawatnya karena terpaksa, setiap satu sholawat Allah akan balas 10 kebaikan kepada dirinya. Jadi amalan yang paling hebat zaman sekarang, di tengah tantangan zaman yang begitu berat, di tengah minimnya ilmu pengetahuan agama, yang paling hebat, yang paling gampang dan paling mudah dilaksanakan adalah memperbanyak baca sholawat. Jadi yang banyak baca sholawat, insya Allah sesumpek-sumpeknya hidup akan diberikan ketenangan karena barokah sholawat. Manfaat yang ketiga dari sholawat, sebuah doa kalau tidak disertakan nama Nabi Muhammad di dalam doa itu, maka doa itu akan ditolak, tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau doa harus ada sholawat. Ibadah yang paling utama, sholat, kalau tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad di dalam sholatnya, maka sholatnya ditolak oleh Allah. Makanya ketika kita sholat, waktu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan gerakan sholat sendiri itu menunjukkan keistimewaan nama Nabi. Kan gerakan sholat itu kan cuma 4: berdiri, rukuk, sujud, duduk. Berdiri itu lambang huruf alif, rukuk itu huruf ha, sujud itu mim, duduk dal. Kalau disambung Ahmad, Ahmad itu nama lain dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, kalau dalam majelis seperti ini kita kumpul, kita membahas tentang ilmu-ilmunya Allah, majelis ini akan menjadi majelis bangkai kalau tidak disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita berkumpul bersama-sama, kita menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil sudah, keistimewaan sholawat sudah. Yang ketiga, Maulidur Rasul
tujuan yang paling utama diselenggarakan adalah untuk mengambil suri tauladan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Masjid ini masa depannya akan cerah kalau terdengar suara teriakan dan mainan anak-anak kecil kayak sekarang. Ini masa depan masjid ini akan cerah. Makanya kalau ada anak masuk ke masjid, main-main, lari-lari, teriak-teriak, itu jangan dimarahi. Kenapa? Karena 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan memakmurkan masjid ini. Nggak mungkin 40 tahun yang akan datang ketua takmirnya tetap Pak RT. Sudah tidak kuat Pak RT. Nah, maka untuk supaya generasi muda ini bisa memakmurkan masjid, menciptakan lingkungan yang baik di warga kita, maka harus ditanamkan akhlak Nabi Muhammad SAW mulai dari kecil. Karena Rasulullah mengatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, anak-anak sekarang ini tantangan orang tua tidak sama orang tua sekarang dengan orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman dulu anaknya dimarahin langsung nurut. Tapi kalau anak zaman sekarang dimarahin, dia bisa lebih pintar daripada orang tuanya. Kenapa? Karena dulu waktu kita kecil kita tidak punya modal handphone. Tapi kalau anak sekarang modalnya handphone. Nah, ini corona kemarin ini yang paling bikin kacau. Kalau zaman dulu anak itu tidak boleh mainan handphone, disuruh sekolah. Kena corona kemarin, tidak boleh sekolah, disuruh mainan handphone. Akhirnya apa? Akhirnya anak lebih banyak berkomunikasi melalui handphone daripada berkomunikasi kepada manusia langsung. Dampak buruknya apa? Karena mereka komunikasinya lewat handphone, mereka tidak bisa membedakan mana yang seusia dengan dirinya, mana yang lebih tua dengan dirinya, siapa orang yang diajak ngomong, sehingga akhlaknya menjadi tidak baik. Ngomong sama orang tua tidak ada tata keramanya, ngomong dengan guru-gurunya tidak ada tata keramanya. Maka ini perjuangan tantangan orang tua untuk supaya anak ini selamat dari ujian zaman modern. Kemarin itu saya mendengar cerita ada sebuah sekolah, ini untuk jadi waspada para orang tua. Ada sebuah sekolah SD, ada anak kelas 2 SD, ini dipergoki oleh gurunya, sekumpulan 5-6 orang. Asalnya ada salah seorang yang itu diam-diam nyuri handphone bapaknya, dibawa ke sekolah. Begitu nyampe di sekolah, kumpul 5-6 anak, mohon maaf, mereka bersama-sama nonton video asusila kelas 2 SD. Bahkan mohon maaf, sampai gerakan-gerakannya pun mereka praktekkan. Nah, ini apakah tidak menjadi sesuatu yang mengerikan bagi para orang tua zaman sekarang kalau tidak perhatian dengan akhlak dan agama anaknya? Maka zaman sekarang yang paling aman untuk anak-anak, tempat yang paling menyelamatkan untuk anak-anak kita, pertama adalah masukkan ke taman pendidikan Al-Quran. Kedua, masukkan ke madrasah-madrasah diniyah. Ketiga, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Fakta kemarin membuktikan ketika kondisi corona, anak-anak nggak boleh sekolah semuanya, tempat yang paling aman untuk anak-anak kita, orang tua yang paling beruntung adalah orang tua yang anaknya ada di dalam pondok pesantren. Kenapa? Protokol kesehatannya tetap berjalan dengan baik, tapi anak-anak tetap mendapatkan pendidikan dengan baik karena mereka terisolasi dengan maksimal, sehingga mereka tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa khawatir terpapar virus COVID. Ini hati-hati, waspada buat orang tua, karena ini masa depan kita. Saya itu pernah sekitar 3 tahun yang lalu ke Surabaya. Ini masih kuat dengerin saya? Masih kuat nggak dengerin saya? Kalau sudah melotot semua ini saya. Jadi saya pernah ke Surabaya, saya punya teman saya ini secara akademis itu pendidikannya tinggi. Dia dosen di salah satu universitas ternama.
Pas waktu saya main, ibunya wafat. Akhirnya saya ikut, mulai dari proses memandikannya, kemudian mengkafani, menyolati, sampai pemakaman, itu saya ada di tempat itu. Mulai dari proses memandikan, dari wafat, memandikan sampai mengkafani, anaknya sama sekali tidak ikut. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana caranya merawat jenazah. Ketika proses disolati, kan afdolnya kalau ada anak ini, dengerin ini anak-anak muda, afdolnya kalau orang tua wafat, sholat jenazah yang jadi imam itu anaknya, itu afdolnya, anak laki-laki khususnya. Nah ini suruh jadi imam, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak pernah diajarin mulai dari kecil. Begitu masuk proses pemakaman, selesai jenazah masuk ke liang lahat, anak ini disuruh baca azan, anak ini azan pun tidak bisa. Kenapa? Karena dari kecil tidak pernah dingajikan sama orang tuanya. Akhirnya apa? Secara akademis hebat, pekerjaannya bagus, uangnya banyak, tapi ilmu agamanya minim. Ternyata ketika orang tuanya wafat, kewajiban anak yang paling terakhir yaitu merawat jenazah orang tuanya, bahkan mengumandangkan adzan di jenazah telinga orang tuanya, itu pun tidak sanggup dikerjakan karena tidak pernah ditanamkan pendidikan agama mulai dari kecil. Maka melalui momentum Maulidur Rasul ini, awas hati-hati para orang tua, jangan sampai lengah, jangan sampai lalai di dalam menanamkan pendidikan keagamaan kepada anak-anak kita. Hidupkan masjid ini dengan pendidikan Al-Quran, hidupkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, karena masjid ini nanti yang akan memakmurkan adalah anak-anak kecil yang hadir di hadapan kita saat ini. Lebih baik orang tua menangis sekarang karena anaknya masuk di pondok pesantren, tapi 20-30 tahun yang akan datang gembira karena anaknya mengerti tentang ilmu agama, tahu tentang akhlak, tahu tentang akidah, tahu tentang ibadah, tahu bagaimana memuliakan kedua orang tuanya, daripada kita gembira ingin menggembirakan anak, kita turuti semua kemauannya, tapi 20 tahun kemudian kita menangis karena anak kita tidak mengerti tentang agama. Yang namanya sayang kepada orang tua bukan kasih handphone yang mahal. Yang namanya sayang kepada orang tua bukan membelikan sepeda motor yang mahal. Yang namanya sayang kepada anak, orang tua yang sayang kepada anak bukan memberikan fasilitas yang mewah, tapi orang tua yang sayang kepada anaknya adalah orang tua yang menanamkan pendidikan agama mulai dari kecil. Ini saya harap menjadi perhatian yang paling utama di dalam momentum Maulidur Rasul Muhammad SAW. Yang terakhir, tadi yang pertama dalil maulid, yang kedua keutamaan sholawat, yang ketiga perhatikan akhlak anak kita, jadikan anak kita ini menjadi anak yang mengikuti akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat terakhir, kita mau masuk surga modalnya pas-pasan. Mau ngomong sholat mungkin sering bolong, mau ngomong puasa kadang enggak waktu Ramadan. Bahkan kadang-kadang Ramadan kita bangga dengan tidak puasa kita. Zakat, kewajiban bayar zakat mungkin sudah lupa kapan terakhir zakat. Punya uang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tidak mau segera berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah modal ini pas-pasan kepingin masuk surga, tapi tetap yang namanya umatnya Nabi Muhammad kepingin masuk surga. Maka bagaimana caranya dengan modal pas-pasan ini kita bisa masuk surganya Allah? Maka di dalam sebuah hadis Imam Bukhari, datang seorang sahabat, ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan hari kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Rasulullah balik bertanya kepada pemuda ini, "Ma'adat talaha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Dijawab oleh pemuda ini, "Ma'adatu bi sholatin kasirin." Saya itu tidak mempersiapkan kiamat dengan sholat yang banyak. Jadi saya nggak siap-siap menyambut kiamat dengan sholat yang banyak. Sholat saya pas-pasan. Wala bisaumin, tidak dengan puasa yang hebat. Wala bisodakotin, tidak dengan sedekah yang hebat.
walakinni uhibbullaha wa rasuluh. Tetapi aku persiapkan hari kiamat itu dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka minimal, walaupun ibadahnya kita pas-pasan, suruh sodakoh peliknya minta ampun, suruh sholat repotnya setengah mati, minimal mulailah dengan dibangun dari diri ini mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan anak-anak kita menjadi generasi yang cinta kepada sunnah Nabi, menghidupkan keluarga kita dengan mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan momentum Maulidul Rasul Muhammad SAW menjadi wasilah bagi diri kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, keluarga kita selamat, anak turunan kita selamat, semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian cara nomor 3, salawat Nabi yang akan diiringi oleh Jamiatul Huda Al-Amin RT 23 dari 40 Ahmadiyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wa tasallama zutuban wa satibsara wa asdaqal kursi haibatan wa raqara amtatus samawatu anwara wa tujatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa lam tazal mutara'an wa min fakri wa fadli nabi hayati tamami hamli falamma istaqbala tawbu bi'idni rabbil hamda wa ta'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami mahadul qiyam sallallahu ya Rabbi salam alaika ya Rasul alaika ya Rasul
تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.